Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Senja Aulia dengan NIM akhir 034, Teknik Industri Angkatan 24 dari kelompok 8 PO2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan tutorial penelitian operasional 2, modul 3 tentang perencanaan dan pengendalian kerja, serta modul 4 tentang program dinamis dengan menggunakan software RStudio, POMQM, dan Excel. Baik, di sini terdapat soal untuk shift 2, yaitu PT Arkanindo merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian kerja. Dalam proses pendistribusian produknya, perusahaan harus melewati beberapa kota sebelum mencapai kota L sebagai kota tujuan akhir. Nah, tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode backward pass. Nah, untuk soal nomor satu ini juga dilengkapi dengan gambar network diagramnya. Di sini bisa kita lihat. Nah, untuk soal nomor satu ini termasuk dalam program dinamis di modul 4. Maka kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan software Excel. Lalu, dari gambar ini kita bisa bagi menjadi 4 stage dan dimulai dari stage 4. Kenapa? Karena di soal diminta menggunakan metode backward pass, yaitu teknik perhitungan yang dimulai dari titik akhir atau tujuan, lalu bergerak mundur ke titik awal. Baik, langsung saja di sini kita buka Excel-nya. Di sini kita mulai dari tahap paling akhir, yaitu stage 4. Nah, di tahap ini kita bisa melihat jarak langsung menuju kota L dari kota I, kota J, dan kota K. Kita masukkan saja jaraknya dari kota I ke kota L itu 7, dari kota J ke kota L itu 8, dan dari kota K ke kota L itu adalah 11. Nah, selanjutnya kita masuk ke stage 3. Nah, di stage 3 ini terdapat kota F, kota G, dan kota H. Di tahap ini, kita mulai menghitung total jarak ke L dengan rumus jarak sekarang ditambah dengan jarak tahap berikutnya. Nah, di sini jarak dari F ke I itu kan 12. Jadi, dari kota F ke kota I itu sama dengan 12 ditambah dengan jarak kota I ke kota L, yaitu 7. Maka didapatkan hasilnya adalah 19. Nah, begitu juga seterusnya, tinggal disesuaikan saja. Jika sudah, maka selanjutnya kita melihat nilai terkecil dari masing-masing kota F, kota G, dan juga kota H. Dengan rumus sama dengan min dari bagian kota F dulu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa angka terkecil dari kota F itu adalah 17, dari kota G adalah 12, dan dari kota H adalah 18. Yang dimana 17 ini adalah jarak kota F ke kota J. Jadi di sini kita tulisnya kota J. Lalu yang 12 ini adalah jarak dari kota G ke kota I, dan yang 18 ini adalah jarak kota H ke kota J. Nah, setelah kita selesai di stage 3, selanjutnya kita akan beralih ke stage 2, yaitu di kota B, kota C, D, dan kota E. Caranya masih tetap sama dengan stage 3 tadi. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tahap akhir, yaitu stage 1, yang dimana dari kota A menuju ke kota B, kota C, kota D, dan juga kota E. Yang dimana caranya masih tetap sama. 21, yaitu jarak dari kota A ke kota C. Nah, kita sudah selesai dari stage 4 sampai stage 1. Sehingga diperoleh jarak minimumnya adalah
21 melalui jalur dari kota A ke kota C, lalu dari kota C ke kota G, lalu dari kota G ke kota I, dan dari kota I ke kota L. Dengan jaraknya yaitu sebesar 21. Sebuah rumah sakit swasta berencana mengembangkan sistem informasi rumah sakit (SIMRS) guna meningkatkan kualitas pelayanan pasien dan efisiensi pengelolaan data medis. Nah, proyek ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling berkaitan dan harus diselesaikan secara berurutan. Nah, untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, maka dilakukan analisis penjadwalan dengan menggunakan metode CPM atau Critical Path Method. Nah, di sini ditampilkan tabel yang berisi informasi terkait aktivitas, deskripsi pekerjaan, pendahulu, dan durasi dalam minggu. Nah, ini untuk tampilan awal dari Software RStudio. Lalu kita pilih file di bagian atas ini. Kita klik New Project. Kita pilih yang existing directory. Nah, maka di sini akan ditampilkan untuk file RStudio ini nantinya akan disimpan di folder mana. Misalnya di sini disimpan di folder semester 4 PO2. Lalu kita klik Create Project. Maka tampilan dari RStudio-nya ini akan seperti awal lagi. Nah, untuk dapat menuliskan codingannya, kita bisa langsung klik Add Script di bagian atas ini. Nah, maka di sini kita sudah dapat menginput kode programnya. Nah, setelah kita input kode programnya, di sini pertama kita akan memanggil library egrep, yang dimana library egrep ini adalah untuk membuat dan menganalisis grafik atau jaringan. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan aktivitas proyek dengan durasi dan dependensi, di mana dari titik A sampai ke titik H. Yang dimana ini untuk aktivitasnya bisa langsung input dari tabel pada soal bagian aktivitas ini. Lalu pada durasinya juga langsung saja input dari durasi pada soal ini. Selanjutnya, kita gunakan dependencies, yang dimana dependencies ini adalah untuk menunjukkan hubungan antar aktivitas, yaitu dari from dan to, yang dimana from ini berarti adalah titik pendahulu, sedangkan to adalah aktivitasnya. Jadi misalnya di sini kan ada titik A. Nah, titik A itu menuju ke titik B. Lalu dari titik A juga menuju ke titik C. Lalu dari titik B itu menuju ke titik D. Nah, lalu kita akan membuat grafik dengan mengubah data dependensi jadi graf berarah atau network diagram. Lalu kita akan menentukan jalur kritisnya. Jika sudah, selanjutnya kita akan menghitung durasi untuk setiap jalur dengan menggunakan sintak durations. Lalu kita akan menentukan jalur kritis, yaitu jalur dengan durasi terpanjang. Nah, total duration ini itu berarti waktu maksimal dari suatu proyek. Di sini kita gunakan berbagai warna seperti warna merah, warna abu-abu, dan juga warna biru terang dan warna hitam. Nah, tahapan terakhir untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini adalah dengan menampilkan hasil dari network diagram dengan highlights jalur kritis. Lalu, jika sudah, kita langsung select aja semuanya, lalu kita klik Run. Jalur kritisnya adalah dari titik A ke B, lalu ke D, ke E, ke F, ke G, dan yang terakhir ke H. Dengan total waktu penyelesaian proyeknya adalah 35 hari.
Selanjutnya, kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan POM-QM. Nah, ini untuk tampilan awal dari software POM-QM. Lalu di sini kita pilih Project Management pada bagian modul 3. Kita pilih yang single time estimate, karena untuk soal CPM ini dia menggunakan single time estimate. Untuk title-nya, yaitu soal 2_NIM. Untuk number of activities-nya itu ada 8, karena ada 8 node dari A ke H. Jika sudah, kita langsung klik OK saja. Nah, di sini kita input informasi yang ada pada soal. Nah, jika sudah diinput semuanya, di sini perlu kita perhatikan untuk aktivitas E ini, karena pendahulunya itu ada dua, yaitu ada C dan D, maka di sini kita input dua-duanya. Jika informasinya sudah terisi, maka selanjutnya kita klik solve pada bagian atas ini. Sehingga diperoleh bahwa total durasi proyek adalah 35. Aktivitas yang memiliki selek 0 itu adalah A, lalu B, lalu D, E, F, G, dan H, sehingga membentuk jalur kritis atau critical path, yang artinya semua aktivitas ini tidak boleh terlambat karena akan langsung menunda proyek. Sementara itu, untuk aktivitas C memiliki slack sebesar 11, yang berarti masih bisa ditunda tanpa mempengaruhi waktu selesai proyek. Nah, di sini kita juga bisa melihat grafiknya dengan mengklik chart pada bagian atas. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa jalur kritisnya ini ditandai dengan garis berwarna merah, yaitu dari A ke B, lalu ke D, lalu ke E, lalu ke F, ke G, dan yang terakhir adalah ke H, yang menunjukkan urutan aktivitas terpanjang yang menentukan durasi proyek secara keseluruhan. Sehingga untuk soal nomor 2 ini, jalur kritis proyek dengan metode CPM adalah A, B, D, E, F, G, dan H, dengan total waktu penyelesaian proyeknya adalah 35 minggu. Sebuah perusahaan makanan sedang mengembangkan produk minuman kesehatan baru yang direncanakan untuk diluncurkan ke pasar nasional. Proyek pengembangan produk ini memiliki ketidakpastian waktu pada beberapa aktivitas, sehingga metode program Evaluation and Review Technique atau PERT digunakan untuk memperkirakan durasi proyek secara lebih realistis. Nah, berikut ini adalah daftar aktivitas proyek berserta estimasi waktu optimis, paling mungkin, dan juga pesimis. Jadi, di tabel ini sudah berisi informasi secara lengkap mulai dari aktivitas, deskripsi pekerjaan, pendahulu, optimis, paling mungkin, dan pesimis. Baik, kita akan menyelesaikan dengan menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Di sini kita masukkan data aktivitas proyek dengan estimasi waktu PERT. Nah, data ini tuh didapat dari tabel yang ini, tabel pada soal nomor 3. Nah, dan seterusnya. Nah, ini tuh dilihat dari pendahulu dan aktivitasnya. Misalnya ini dari A ke B, pendahulunya A menuju aktivitas B, lalu dari pendahulunya B menuju aktivitas C, dan seterusnya. Yang selanjutnya kita akan membuat grafik proyek dengan mengubah data menjadi diagram jaringan atau network. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan mencari sehingga diperoleh bahwa jalur kritis proyeknya adalah dari A ke B, lalu ke C, ke E, ke F, ke G, dan ke H. Dengan total waktu penyelesaian proyeknya itu adalah 89,33 hari atau 89. Untuk title-nya, soal 3_NIM. Number of activities-nya itu ada 8, yaitu dari titik A sampai ke titik H. Kita klik OK.
Lalu di sini kita input saja data yang ada pada tabel di soal tadi. Nah, berdasarkan hasil perhitungan PERT menunjukkan durasi total proyeknya ini sebesar 89,33 atau 89. Dengan standar deviasinya itu 4,9 dan variansinya itu 24, yang menandakan adanya ketidakpastian durasi proyek. Nah, aktivitas yang memiliki slack 0 itu adalah A, lalu B, C, E, F, G, dan H, sehingga menjadi jalur kritis. Sedangkan aktivitas D itu memiliki slack 2. Artinya masih bisa ditunda tanpa mempengaruhi penyelesaian proyek. Nah, nilai deviasi standar tiap aktivitas menunjukkan tingkat risiko waktu, di mana aktivitas seperti B memiliki variasi lebih besar dibandingkan yang lain. Lalu kita juga bisa lihat grafiknya, kita klik chart. Di sini bisa kita lihat di mana garis merah ini menandai jalur kritis dari A ke B, ke C, ke E, ke F, ke G, dan yang terakhir ke H, yang merupakan jalur terpanjang dan paling berpengaruh terhadap durasi total proyek. Jadi untuk soal nomor 3 ini, jalur kritis proyek dengan menggunakan part adalah A, B, C, E, F, G, dan H dengan perkiraan waktu penyelesaian proyeknya adalah 89,33 atau 89.